qamat qiyamatuh. Siapa yang meninggal maka telah tegak hari kiamatnya. Maka kata Allah, persiapkan bekal kalian sebelum datang kematian. Lihat memang apa yang kalian bawa. Dan kita berada di salah satu waktu-waktu yang paling baik untuk beramal, di mana kita sekarang di bulan 11 Hijriah, yaitu bulan Dzulqa'dah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat ke-36, Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah dalam setahun adalah 12 di dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Pada hari Allah sudah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan hurum, bulan yang Allah muliakan, bulan yang Allah agungkan. Dzalika dinul qayyim. Itu adalah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di dalamnya, terkhusus di dalam 4 bulan yang dimuliakan tersebut. Dan kita tahu apa yang dimaksud, bulan-bulan apa saja yang dimaksud dalam bulan-bulan haram tersebut yang Allah sebutkan, fiha arba'atun minha arba'atun hurum. Di dalam 12 bulan ada 4 bulan. Kita baca dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya yang dimaksud adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Bulan kita sekarang kita berada di bulan Dzulqa'dah. 3 bulan yang berturut-turut dan 1 bulan yang terpisah itu bulan Rajab. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan 4 bulan yang mulia? Dan Allah melarang kita untuk bermaksiat, untuk menzalimi diri kita di dalamnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, setelah Allah menyebutkan 12 bulan, tsumma ikhtassa min dzalika arba'ata ashhur. Kemudian Allah khususkan dari 12 bulan itu 4 bulan. Fa'azzama hurmatahunna. Lalu Allah membesarkan keharaman di dalamnya. Ketika ada orang beramal buruk, maka dia akan mendapatkan balasan berkali-kali lipat. Apabila dia amalkan di 8 bulan yang lain selain bulan-bulan haram, ya pahalanya mungkin dikali 1. Tapi di bulan-bulan ini ya dosanya dikali-kali, ya berkali-kali lipat besarnya. Oleh karena kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kau zalimi dirimu di dalamnya. Maksudnya di dalam semua bulan haram itu kezaliman haram. Ya mau di bulan Safar atau yang lainnya, kezaliman tetap haram, tapi terkhusus 4 bulan ini ya kezaliman itu lebih besar bahayanya. Ya, begitu juga dengan amal saleh, wala amalus salihah ajruha al-a'zam. Dan amal saleh di dalamnya ajruha a'zam. Pahalanya juga semakin besar. Oleh karena kalau kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan haram, manfaatkan itu momentum. Kalau memang di bulan lalu kita hanya bisa membaca Al-Quran sehari selembar, di bulan ini lebih banyak lagi, 1 hari 2 lembar atau 1 juz. Kalau memang di bulan-bulan yang lain kita bisa bersedekah 1 hari atau 1 bulan misal 10.000. Di bulan ini 1 hari 10.000. Dan itu saya bilang tadi adalah bekal kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita mati. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah kita bisa memanfaatkan waktu dari waktu-waktu yang mulia ini, yaitu dari bulan-bulan haram untuk bisa bermajelis ilmu. Karena majelis ilmu itu bukan hanya sekedar duduk biasa saja, tapi di dalamnya ada berkah Allah Subhanahu wa taala, ada pahala Allah Subhanahu wa taala.
Yang Abu Hurairah kalau mau dipilih antara bermajelis ilmu atau berjihad, Abu Hurairah itu lebih besarkan bermajelis ilmu karena saking luar biasanya ini pahala bermajelis ilmu. Dan karena besarnya pahalanya menjadi susah juga untuk mendatanginya. Seandainya mudah mendatangi majelis ilmu pol ini, sebagaimana polnya di mall-mall yang tersebar, pasar-pasar malam, ya tempat-tempat hiburan. Karena memang pahalanya besar, jadi memang susah untuk datang ke tempat. Maka bersyukur ketika kita dipilih oleh Allah untuk menjadi bagian ya, dari yang meramaikan majelis-majelis ilmu. Yang mungkin setelah kita taklim, kita pulang, kita lupa kalau kita sudah bermajelis ilmu, ya. Atau 3 hari ke depan kita lupa kalau pada malam Sabtu, malam ini, tanggal ini, pada maghrib kita sudah bermajelis ilmu, kita lupa. Tapi Allah wa ma kana rabbuka nasiya. Allah tidak mungkin lupa. Nanti di hari kiamat dikasih lihat, oh kamu pernah bermajelis ilmu, ini balasannya. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Taysirul Alam Syarah Umdatul Ahkam Syekh yang disusun oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala dan disyarah oleh Syekh Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Yang punya PDF-nya silakan dibuka di halaman ke-57 pada hadis ke-26. Kita baca hadisnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahu an-nas fanahahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma qada baulahu amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidanubin min ma fa uhriya alaihi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata, datang seorang A'rabi itu rajulun minal badiyah, laki-laki dari desa, dari pedalaman yang tidak berbaur dengan orang kota, orang-orang gunung, ya, orang yang dari pedalaman. Fabala fi ta'ifatil masjid. Ketika dia datang, dia langsung ya buang air kecil di ta'ifatil masjid, di nahiyatil masjid, di sisi masjid, bagian masjid. Ya. Maka fazajarahun nas, para sahabat Nabi ketika melihat ini dizajar. Ya, zajar itu bukan sekedar dinaha, ya, dilarang dengan keras. Ya, bahkan dalam riwayat lain hampir dipukul ini orang. Fanahahum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat sudah melarangnya, ya, membentaknya, maka Nabi SAW melarang. Ya, Nabi melarang para sahabat untuk menghentikan buang air kecil orang Badui tadi. Ini kita masih berada di kitab At-Taharah pada bab madi wa ghairi, tentang jenis-jenis najis. Maka Nabi melihat para sahabat yang menegur melarang dengan keras lelaki yang kencing di sisi masjid tadi, melarang para sahabat. Ya, falamma qada baulah, tatkala orang Badui tersebut telah selesai dari hajatnya, dari buang air kecilnya, amar Nabi sallallahu alaihi wasallam bidanubin min ma, maka Nabi SAW memerintahkan untuk mengambilkan zanub min ma, seember air, fauriyaqa alaih, dan dituangkan padanya, dan dituangkan pada tanah yang dikencingi oleh Arab Badui tadi. Gharibul hadis, kata-kata yang asing mungkin perlu dijelaskan. Yang pertama A'rabi di fathil hamzah,
A'rabi dengan fathah hamzahnya, ya. Ini menunjukkan bahwa nisbatun ilal a'rab, nisbah kepada orang-orang Badui. Ya, A'rab itu orang-orang Badui. Ini menunjukkan bahwasanya bukan orang Arab, karena orang Arab cuma Arabi. Kalau dimulai dari ain Arabi maka artinya orang Arab. Arab. Adapun ini apa? Orang pedalaman. Wahum sukkanul badiyah, dan mereka adalah orang yang tinggal di pedalaman. Waqad ja'atin nisbah fi ilal jama' dunal wahid, dan dia datang dengan nisbah dalam bentuk jama' yang tidak ada mufradnya, yang tidak ada bentuk tunggalnya. Kemudian asfani fi ta'ifatil masjid, maksudnya fi nahiyatil masjid, nahiyah di sisi, di bagian. Jadi dia kencing di bagian masjid, salah satu bagian masjid. As-salis fazajarahun nas. Zajara itu menegur dengan keras. Menegur dengan keras. Dan an-nas di sini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani fazajarahun nas bermakna naharuhu. Para sahabat naharuhu, ya. Ditegur dengan keras, dibentak. Ar-rabi bidanubin min ma'. Danub min ma'. Dilihat ya. Danub min ma'. Baik. Bidanub min ma'. Apa arti danub min ma'? Bi fathid dal al-mu'jam, dengan difathahkan dal yang bertitik. Karena dulu memang tidak ada titiknya, para ulama ini sudah titiknya. Da dengan dal dibedakan, kalau ada mu'jamah berarti dal, kalau tidak ada mu'jamnya berarti dal. Nah, jadi dengan difathahkan dalnya, ya, difathahkan dalnya, berarti jadinya danub, bukan dunub. Karena kalau diartikan jadi dunub, maka artinya jauh sekali. Kalau dunub itu zaman dari dam. Dunub dosa-dosa. Jadi dipatahkan sehingga bukan didomakan. Kalau didomakan jadinya dosa-dosa. Jadi hati-hati baca kitab. Ad-dalul mal'abi mal'amaan wa la tusamma danuban illa idza kana fiha ma'. Maksudnya adalah ad-dalu, ember yang penuh dengan air, dan tidak dinamakan dengan danub illa idza kana fiha ma', kecuali di dalam bejana itu ada air. Di sini tidak dibilang dalun, meskipun dalun artinya ember. Kenapa? Karena dalun ada isinya atau tidak ada isinya tetap dalun, ember. Adapun zanub khusus bagi sesuatu yang ada isinya. Khusus bagi sesuatu yang ada isinya, tidak harus ember. Tidak harus ember. Bahkan Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ya ibadi lau ataitani bidanubil ardi khataya. Wahai hamba-hambaku, lau ataitani bidanub, pakai danub ya, bidanubil ardi khataya, dengan apa? Dengan sepenuh bumi, sepenuh bumi, khataya, dosa. Dan kau tidak berbuat syirik, saya akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi juga magfirah, ampunan. Jadi danub itu ya sesuatu yang ada isinya. Ya, jadi kalau dalun saja, ember saja, tidak ada airnya, bukan danub. Orang Arab pedalaman adalah al-jafa wal jahl, adalah kaku dan bodoh. Kaku dan bodoh.
Dan ini bukan hanya di Arab saja ya. Ini pedalaman di mana saja. Apakah di Arab, di Indonesia, di mana saja, ketika dia tidak berbaur dengan masyarakat kota misal, ya, biasanya hanya berternak, berkebun, dia tidak berbaur dengan banyak orang, biasanya dia akan jadi begini. Dia kaku, jaffa, dan dia jahil. Dia tidak paham. Dia bodoh. Libu'dihim an ta'allumi ma anzalallahu ala rasulih. Kenapa dia tidak paham, dia bodoh? Karena jauhnya dia dari talim yang dari pengajaran terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan terhadap rasulnya. Dan siapapun meskipun dia tinggal di kota ya Tuhan, kalau dia jauh dari pelajaran agama, ya, maka ya dia akan mendapatkan sifat al-jahl ini. Oleh karena itu kita sudah mengaji, kita sudah paham, kita lihat yang aneh-aneh, ya kadang kita mau ketawa gitu, tapi tidak boleh jadi ketawakan. Karena kenapa? Karena kok sampai sejauh ini dia, kok sampai bisa joget-joget dia ketika dia beribadah, kok sampai dia bisa putar kiri putar kanan. Maksudnya karena jauhnya dia dari pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fabainama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ashabihi fil Masjidin Nabawi. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya di dalam Masjid Nabawi, dan memang para sahabat Rasul dan para sahabatnya itu tempat nongkrongnya di Masjid Nabawi. Tapi kalau di masjid jangan ya transaksi. Jangan menjual. Termasuk menjual itu mengupload barang jualan ketika masih berada di masjid. Tapi kalau bayar utang boleh. Kalau bayar utang boleh. Dan Nabi waktu itu sedang bersama para sahabat di Masjid Nabawi. Idja'a a'rabiyyu, tiba-tiba datang orang Arab Badui, wa bala fi ahadi jawanibil masjid. Tiba-tiba orang Arab Badui ini dia kencing di salah satu sisi masjid, di salah satu sisi masjid. Ini Nabi, para sahabat lagi taklim ini, tiba-tiba datang orang kencing di situ ya. Kenapa dia kencing di situ? Dhannan minhu annahu kal falah. Ini orang Badui, dia kencing di situ karena dia pikir ini sisi masjid seperti tanah-tanah yang lain saja. Fa'azuma fi'luhu 'ala sahabati li'azami hurmatil masajid. Maka para sahabat yang lihat ini orang Badui kencing di masjid, maka para sahabat ya merasa ini kemungkaran besar sekali. Kenapa? Karena betapa mulianya masjid. Fanaharuhu asna'a baulih. Maka para sahabat spontan semuanya mencegahnya dengan keras di tengah-tengah kencingnya. Di tengah-tengah kencingnya. Diriwayatkan yang lain, hampir-hampir para sahabat dia pukul ini orang. Walakin sahibal khuluqil karim, akan tetapi pemilik akhlak yang mulia, yaitu Rasulullah SAW, ketika Rasul melihat para sahabat membentak ini orang yang kencing di masjid, dan Rasul juga tahu yang kencing ini orang Badui, orang pedalaman, yang Rasul memiliki akhlak yang mulia, alladzi bu'itsa bitafsiri wat taisir, yang Nabi itu diutus membawa agama yang membawa kabar gembira dan membawa kemudahan. Walamma ya'lamuhu min halil a'rabi, tatkala Nabi SAW mengetahui keadaan dari orang Arab ini, keadaan fisiknya, keadaan mentalnya, keadaan ilmunya, keadaannya ketika dia buang air di masjid, keadaannya kenapa dia buang air di masjid, keadaannya kalau tiba-tiba dia berhenti karena diberhentikan secara tiba-tiba sementara kencing. Nabi tahu, karena Nabi itu ya
betul-betul sensitif orangnya, betul-betul jauh cara pandangnya. Ya. Dan tidak sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Ya. Maka dengan mengetahui ini Nabi memaklumi. Maka Nabi nahahum an zajrihi. Nabi melarang para sahabat dari menegur orang ini, menegur orang yang kencing di masjid. Li alla yulawis buq'an kasiratan minal masjid. Agar tidak terpencar najis dari buang air kecilnya itu kepada banyak sisi-sisi dari masjid. Wali alla yusibuhu ad-darur biqat ibaulihi alaih, dan agar orang yang kencing ini tidak ditimpa penyakit karena menghentikan kencingnya di tengah-tengah, menghentikan proses kencingnya di tengah-tengah kencingnya, ya, berhenti tiba-tiba, dan itu menurut ilmu kedokteran tidak boleh. Jadi kenapa Nabi SAW melarang? Ya, coba bisa dibayangkan kalau misalnya Nabi tidak larang ini para sahabat, tiba-tiba dia berhenti, ya, maka mungkin saja kencingnya akan memuncrat, ya, menyebar kepada banyak bagian masjid, dan mungkin saja orang ini akan ditimpa penyakit karena dia sudah menahan kencingnya secara tiba-tiba, dan masih banyak lagi yang lain. Coba nanti. Waliyakuna ad'a liqabulin nasihati wa ta'limi hina yu'allimuhun Nabi SAW. Dan agar orang ini ketika dia tidak langsung ditegur seperti ini dengan cara keras, dengan cara kasar, dia lebih mudah untuk menerima nasihat. Dan ketika Nabi mengajarkan, dan taklim ketika Nabi mengajarkannya setelah dia buang air, maka setelah dia selesai dari hajatnya, wa amarahum an yutahhiru makana baulihi, Nabi memerintahkan para sahabat untuk membersihkan atau mensucikan tempat buang airnya. Bisab bidalwi min ma'in alaihi, dengan menuangkan seember air kepadanya, dengan menuangkan seember air kepadanya. Dan ini adalah cara pencucian bagi tempat yang terkena najis yang terbuat dari tanah. Ya, dengan apa? Bisab bidalwin min ma'in alaih, dengan menuangkan air kepadanya. Itu sudah cukup. Ya, cara pencucian dari najis di tanah. Kita sudah bahas cara mencuci ya buang air kecilnya apa? Bayi laki-laki. Bagaimana caranya? Dipercikkan. Ya, dan di sini kita diajarkan ya, bagaimana cara membersihkan najis di tanah. Yaitu Nabi SAW mengatakan dituangkan dengan air, setelah itu selesai, tidak dipindahkan tanahnya. Lalu setelah itu dia diajarkan, sesungguhnya masjid ini adalah tempat untuk berzikir kepada Allah, wa qiraatul Quran, dan untuk membaca Al-Quran. Diajarkan tentang fungsi masjid. Lalu orang itu mengatakan, Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ghairana. Ya Allah, rahmati saya dan Muhammad, dan jangan kau rahmati selain kami berdua. Ya. Jadi memang Nabi SAW itu terkadang dikasih seperti itu oleh orang-orang Badui. Terkadang datang orang Badui langsung mengatakan, ya Muhammad, langsung dipanggil. Padahal tidak boleh ya panggil Nabi Muhammad dengan namanya. Panggillah Rasulullah, lalu ucapkan salawat setelah namanya, sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah ditarik kerahnya sama orang Badui, lalu mengatakan, berikan hak. Maksudnya zakat. Berikan hak. Nabi bawa dia
ke tempat pengambilan zakat, lalu Nabi kasih, lalu Nabi bilang cukup, katanya zid, tambah lagi, dikasih lagi, ditambah lagi. Nabi bilang cukup, tambah lagi. Nabi tanya lagi cukup, maka dia pandang Nabi, saya tidak pernah dapatkan orang yang lebih bagus daripada ini. Saya masuk Islam. Dia pulang ke kaumnya, dia kabarkan itu Nabi di Makkah, di Madinah, itu bagus sekali akhlaknya, masuk Islam orang-orang kampungnya. Ya, Nabi pernah dituduh juga tidak adil sama orang. Sabar. Ya Muhammad idil, wahai Muhammad adil. Siapa lagi yang bisa adil kalau bukan Nabi Muhammad SAW? Dzul Khuwaisirah. Ini cikal bakalnya Khawarij. Nabi tidak langsung penggal lehernya. Khalid bin Walid mau penggal lehernya. Nabi tidak. Khalid bin Walid minta izin untuk penggal lehernya ini orang. Nabi bilang jangan, mungkin dia masih sholat. Ya Rasulullah, berapa banyak orang sholat hatinya tidak bagus. Ya, saya tidak disuruh sama Allah untuk cek-cek hatinya orang. Ma umirtu an unaqiba ma fi sudurin nas. Berbeda dengan kita sering kali kita cek-cek hatinya orang. Coba bayangkan kalau Nabi pada saat itu langsung main tangan. Mungkin akan ada yang mengatakan Nabi membunuh sahabatnya. Iya kan? Nabi kok begitu langsung main-main begini? Ya. Jadi Nabi itu udah pikir panjang dia. Dia tidak tergesa-gesa. Dia berpikir. Juga dalam surat Al-Hujurat ketika mereka orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Muhammad bergembiralah, kami masuk Islam. Kami masuk Islam. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, padahal dia tidak tahu bahwa masuk Islamnya dia itu untuk dirinya sendiri. Dalam surah Al-Hujurat ayat ke-14, qalatil a'rabu amanna, berkata orang-orang Arab Badui, kami beriman. Qul lam tu'minu, katakan kalian belum beriman, walakin qulu aslamna. Ya, katakan saja kalian itu baru berislam dan belum masuk keimanan dalam hati kalian. Yamunnuna 'alaika an aslamu, mereka membuatmu seolah-olah kamu harus bangga karena mereka berislam. Qul la tamunnu 'alayya islamakum, katakan kepada mereka, ya, jangan kalian merasa berjasa terhadapku, kepadaku dengan keislaman kalian. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum, akan tetapi kalian harus bangga kalau kalian masuk Islam. Kalian sendiri yang enak. Ini kalau kita lihat ayat pertama apa? Ya ayyuhalladzina amanu ayat pertama, innal ladzina yunaduna kami wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Semuanya orang-orang yang memanggilmu dari balik tirai, langsung ya Muhammad, mereka tidak tahu saja. Ya. Mereka tidak tahu saja. Baik. Mayukhadhu minal hadis. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Annal baula 'alal ardi, bahwasanya kencing di bumi, di tanah, yutahhiruhu bi ghamrihi bil ma', disucikan dengan disiram air. Wala yustaratu naqlut turabi minal makani ba'da dzalika wala qablah, dan tidak disyaratkan harus dipindahkan tanahnya setelah disiram atau sebelum disiram. Maksudnya antum siram itu sudah cukup, tidak usah ditanya-tanya kenapa harus. Ini untuk yang tanah ya. Kalau tehel sampai hilang bau, rasa dan warnanya. Kalau di tanah caranya gimana?
disiram dengan air dan tidak perlu lagi dicungkil tanahnya. Kemudian yang kedua, ihtiramul masajid wa tathiruha. Mulianya masjid ya, dan sucinya masjid itu. Ya. Di sana nanti ada pembahasan, bolehkah orang junub masuk masjid? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Sebagaimana orang kafir pun boleh masuk masjid padahal tidak pernah mandi wajib. Tapi di situ ada khilaf para ulama, perbedaan pendapat para ulama. Begitu juga orang haid. Saya tidak bahas masalah hukumnya, nanti kita akan bahas masalah hukumnya. Tapi di sini bukan pembahasan. Khilaf para ulama terkait apakah orang haid bisa masuk masjid atau tidak, atau hanya sekedar mengambil keperluan. Yang benar, yang lebih dekat kebenaran Allah Ta'ala alam, boleh. Ya, asal jangan dia sentuh Al-Quran. Begitu juga orang junub, meskipun boleh masuk masjid, tidak boleh dia baca Quran, walaupun satu ayat. Amal junub fala walau ayat. Terkhusus 3 masjid yang kata Nabi SAW, la tasuddu rihal illa ila salasatil masajid. Jangan kau ikat pelanamu, maksudnya bersafar, kecuali ke 3 masjid saja. Maksudnya bersafar untuk ngalap berkah, yaitu Masjidul Haram wa Masjidil Hada wa Masjidul Aqsa. Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidul Aqsa. Bagaimana dengan belajar? Pergi ke Yaman untuk belajar, pergi ke Madinah untuk belajar. Jawabannya kita pergi untuk belajar, bukan untuk ngalap berkah. Berkahnya itu di belajar, bukan di tempatnya. Yang dimaksud ini pergi ke tempat untuk ngalap berkah di tempat itu. Ya. Ke kuburannya ini. Kenapa? Karena kalau berdoa di situ lebih dikabulkan. Ini tidak boleh. Tapi kalau kita datang bukan untuk ngalap berkah, untuk mendoakan, boleh tidak? Boleh. Nabi pernah melarang memang untuk doa menziarahi kubur, ya. Tapi Nabi ya membolehkan setelah itu. Kuntu nahaitu man ziyaratil qubur qabri faqad udina li Muhammadin an ziyarati ummihi fal an fazuruhu fa innaha tudzakirukumul akhirah. Saya dulu pernah larang kalian ziarah kubur, sekarang Muhammad telah diizinkan untuk menziarah kubur ibunya sallallahu alaihi wasallam. Maka kalian ziarah kubur, karena berziarah itu ke kuburan bisa mengingatkan kalian dengan akhirat. Jadi memang ziarah kubur itu niatnya untuk mengingat akhirat. Adapun untuk perempuan ada hadis yang tegas, ya Nabi SAW melarang perempuan yang berziarah. Kalau kita pergi ke kuburan, ya perempuan di belakang saja, nggak usah masuk ke pemakaman. Baik. Insyaallah kita lanjut lagi setelah salat Isya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.